kita bisa bilang kayak lebih slow gitu. Oh, emang culture-nya kan beda ya. Kita di Bener. Surabaya Lebih tek 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 gini. oh, Aku lebih mau tertata gini. gitu. Iya. Dia itu dari aku SMA gitu. Oh, Bahkan sampai sekarang juga pun fotonya si Boni itu masih ada di Kojibon. oh dipajang di situ. Masih ada. Dipajang di situ. Halo, Dokter Tiul. Halo, Baik. Sip. awan. Ini gila nih. Dia jauh dari Semarang terus akhirnya ke Surabaya hanya untuk podcast. Betul. Totalitas. Ini Dokter Tiul. Nama aslinya siapa? Tiul kan ini ya. Nickname lah. Kalau nama aslinya Nama asli, nama panjangnya Dr. Fitri. Dokter Fitri. Ya, Ada belakangnya lagi. ada. Disensor ya. Sensor aja. Anak pejabat ya. Apa jangan anak keraton ya. Wah. Jadi nama belakangnya nggak boleh diketahui. Oh, dalam pokoknya. Ya jadi gitulah. Jadi Dokter Tiul ini dari Semarang guys. Jadi jauh-jauh dari Semarang terus ya ke Surabaya cuma buat podcastnya kita doang. Gitu. Kita tuh bikin ini Dok Tiul. Namanya ini Vet Connect. Jadi kita itu ngobrol sama dokter-dokter yang ada di Indonesia. Jadi kita itu konsepnya seperti itu. Keren guys ini. Terus kita itu kemarin kayak tertarik gitu sama backgroundnya Dokter Tiul. Soalnya buka klinik kan, buka klinik toh Iya, buka di di Semarang, Banyumanik, dekat Undip. dekat Undip. Iya. Dekat banget. Paling sekitar ya 5 menit dari Undip. Undip yang atas ya, yang Banyumanik ya. Oh, Undip itu ada dua toh. Jadi kan yang lama kan di bawah tuh, Ah, yang di dekatnya Simpang 5 tuh Peleburan. oh Terus iya, kampus iya. duanya kan ada yang di Banyumanik atau Oh, Tembalang gitu, Undip Tembalang. oh, tapi dekat dari situ 5 menit. Ya 5 menit. Oh, iya. Ini berarti tempat ramai, kawasan ramai kliniknya. Hitungannya rame. Itu jalan utama gitu kan? Atau masuk Jalan perumahan atau jalan utama sih masuknya. hmm, terus nama kliniknya Kojibon, bener nggak? Ya, Kojibon. Apa artinya Kojibon? Aku tuh waktu pertama kali tahu Kojibon itu kayak apa ya? Kayak itu kan bahasanya itu kan nggak familiar kan. Biasanya kan kalau di Indonesia tuh nama klinik bla 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 satwa atau apa satwa gitu kayak yang klinik paling bagus di Surabaya itu kan Lingkar Satwa gitu. Kan ada satu-satunya kok itu Kojibon gitu. Jadi kalau Kojibon sendiri itu sebenarnya singkatan dari nama-nama kucingku ya. Jadi sebenarnya klinik ini tuh terinspirasi dari kucing-kucingku gitu. Hmm, Tapi ini nggak menutup kemungkinan, maksudnya Kojibon itu bukan khusus klinik kucing ya, tapi ah, emang terinspirasi dari eh, nama kucing. nama kucing-kucingku. Jadi Oh, Kojibon sendiri itu punya tagline inspired by ours to yours gitu. Jadi emang literally iki aku mau buka ini tuh karena aku lihat kucing-kucingku gitu loh kayak oh, aku eh, kayaknya klinik hewan itu seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi hewan-hewannya gitu. Jadi tidak membuat hewan-hewannya takut gitu. oh, Nah, berarti namanya terinspirasi dari itu jadi itu Kojibon. dari tagline-nya Kojibon gitu. Oh, Terus kalau Kojibonnya sendiri itu panjangannya dari Komi, Chiro, sama Boni oh gitu. berarti tiga. Tak pikir Tiga dua kucing. kucing. Tiga kucing. Tiga. Jadi kan Kojibon Sama. gitu. Oh, kayak nama-namanya tuh dulu itu ya aku mikirnya tuh kayak terinspirasi dari nama Jepang gitu. Kan Oh, kayak Kojibon terus apapun gitu. Megabon terus apa gitu. Kan itu dari anime atau manga dari Jepang. Pikirku dulu, tak pikir sih Dokter Tiul ini wibu. wibu Oke, aku sakjane ya suka anime manga suka dikit-dikit lah anime. ya. Tapi bukan yang kayak wibu banget gitu enggak sih gitu. Tapi itu bisa ditulis pakai huruf Jepang nggak sih? Nggak tahu aku. Bisa. Bisa kan? Jadi di apa namanya? Di Kojibon itu kan ada signage-nya. Oh, heeh, Nah, itu ada huruf Jepangnya huruf juga Jepangnya. gitu. Oh, berarti kebetulan banget besok Kebetulan pas ya. bisa ada suku katanya kayak gitu. Oh. Nah terus tapi kalau kan kita ini kan lagi di Surabaya toh. Mm-mm. Klinik. Oh, pernah tahu klinik di Surabaya kan? Mm-mm. Pasti punya teman punya buka klinik di Surabaya juga. Mm-mm. Pernah mikir kayak bedanya apa sih di Surabaya sama di Semarang? Beda dalam artian apa nih? Konsep kliniknya kah atau misalnya dari kliennya kah atau gimana ini konteksnya? Mm-mm. Ya dari ini ya dari
kliennya, dari apapun itu. Mungkin Oh, marketnya beda, mungkin apanya beda. Apa sama? hmm, tak bilang sih kalau beda pasti ada bedanya. Mm-mm. Kalau sama juga ya namanya klien gitu kan. Pasti Mm-mm. ada ceritanya masing-masing. Ini aku nek ngomong bahasa Jawa Gak ada apa-apa. translate-nya kan? Nanti anak Oh sambil gitu. nanti biar editornya kerja. Baiklah. Oke. Jadi kalau misalnya apa namanya ditanya bedanya apa di Semarang sama Surabaya, Mm. itu sebenarnya lebih ke ini ya. Dari personalnya pun beda. Dulu kan saya pernah ngikut dosen Dokter juga sih di gitu Surabaya. di Surabaya gitu, ikut praktek sebentar lah kayak gitu. Kalau di Semarang itu kliennya lebih, kita bisa bilang kayak lebih slow Oh, gitu. emang culture-nya kan beda ya. Mungkin di Bener, Surabaya lebih tek 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 gini. Aku lebih mau gini tertata gini gitu, gini gini. mau gini gitu. Mungkin Mm-mm. kan bawaan ya. Semarang kan ya memang nggak semua Jawa ya. Cuma kan stereotipnya kan orang Jawa kan memang kalem mungkin gitu. Itu bisa juga karena itu gitu. Terus jadi apa ya? Lebih kita lebih enak untuk menjelaskan ke klien ya kadang. Tapi bukan berarti saya nggak suka sama orang-orang selain Jawa Tengah ya. Saya Iya, juga iya, iya. yo santai aja lah sebenarnya itu sama aja. Cuman kayak approachingnya itu lebih bisa lebih slow aja gitu sih. Gitu. Oh, Jadi kayak lebih nyantai gitu, nggak harus kita yang kayak ngotot gitu gitu sih. iya, iya, Tapi iya. semuanya kan nanti segala tindakan yang ada di klinik tergantung keputusannya dari kliennya gitu ya. Jadi kita Hmm. bisa menyampaikan apa namanya kayak saran-sarannya itu ya lebih slow aja gitu. Monggo sih mau gini 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 gitu. Oh, lebih lebih Heeh. ini ya. Penetrasi ke pemiliknya itu lebih apa ya? hmm, Lebih kalem gitu loh. Mm-mm. Mungkin kan kalau orang Surabaya memang ini ya budayanya kan memang orangnya mungkin suaranya lantang terus Mm. apa gitu kan anak misui pisan kan kadang jadi Tapi kan terlihat seolah-olah itu kenceng gitu padahal mm, sebenarnya ya padahal enggak ya gitu. cuman memang gaya bahasanya aja Mm-mm. kayak gitu. Heeh. Beda kayak mungkin lagi di Semarang kan lebih kalem lebih anu terus kita Mm-mm. jelasinnya lebih ngikutin alurnya kan slow gitu Iya soalnya benar. lagi di sini slow wah wis pasti gak iso Iya, pasti heeh. gini misalkan nih kita ngobrol terlalu kalem gitu ternyata pemiliknya ngomongnya kenceng gitu Mm. pas kalah dokternya kan kayak kalah mau ngasih tahu Ya kita wis lah udah gitu. sekata itu dia mungkin bisa tiga kata udah lima kata Mm-mm, gitu. gitu. Jadi sebenarnya itu termasuk salah satu seni di dunia praktisi juga ya. Ah, ah, Jadi ah. kita itu lebih kayak untuk approaching ke klien itu lebih go with the flow gitu. Tapi Hmm, juga jangan yang kayak reaktif gitu sih gitu. hmm. Misalnya kliennya lagi marah-marah nih, kita harus tetap stay calm gitu. Oh, Terus apa namanya? Cuma kadang kalau misalnya klien agak marah-marah, kita tetap stay calm tapi harus tegas juga ah, gitu. ah. Tapi Misalnya marahnya kan kalem kan? nek misalnya di mana Semarang? Iya, Oh ya ada juga yang nggak kalem. Cuman kita tetap approachingnya tetap harus kalem. iya, Soalnya iya, kalau iya, kita meninggi itu nanti malah iya, iya, gitu betul, ya kan. betul, betul. Gitu. Malah kan ada beberapa studi itu malah yang ini loh, yang dia concern ke apa ya, emosional pemiliknya. Jadi cara kita ngobrol ke pemilik antara kita dokter sama pemilik itu ternyata ada ilmunya. Aku baru Mm-mm. tahu. Kemarin aku dikasih tahu ada kan dokter dari Surabaya, namanya dokter Nisa itu. Dia kan ya belajar gitu di luar negeri juga di Malaysia terus di Singapura gitu. Dia itu dapat insight. Ternyata kalau kita ngobrol sama klien itu ada ilmunya juga. Misalkan Mm-mm. nih kalau kalau pengennya apa kita tuh nggak boleh langsung di cut atau di apa gitu gitu. Jadi itu ternyata ada ilmu. Aku juga Ada baru ilmu. tahu. Apa mungkin ternyata selama ini aku salah ya? Lah aku Mm-mm. kan nggak kenean yo. Misalkan kadang bukan klien sih lebih tepatnya ke sama staffku gitu misalkan kalau Mm-mm. aneh-aneh gitu kadang kan Mm. aku dengan aku orangnya yang ceplas-ceplos gitu ternyata nggak nggak apa ya ada tekniknya sendiri. Iya ada tekniknya. Jadi kita bisa bilang itu seni dari public speaking ya. Kalau di Ya kampus betul biasa betul. bahasa-bahasanya kayak gitu kan public speaking gitu. Jadi emang mungkin ini yang tidak diajarkan di kampus ya pas Ah, dulu ah, kita. Jadi tuh ah, ah. eh, ilmu-ilmu kayak gitu biasanya kita dapat dari waktu magang atau misalnya waktu apa namanya ada kuliah umum gitu. Mm-mm. Ada juga dulu saya pernah ikut ada kuliah umum tentang bukan public speaking, lebih ke client management juga Ya betul kayak betul gitu. kan ada gitu Ada client gitu. management. Jadi kayak kita melajari gimana sih eh, apa namanya POV dari klien gitu loh. Biasanya Oh kan kita betul. selalu berkaca kalau misalnya di kampus misalnya penyakit ini,
penyakit katakanlah panle, Panle. treatmentnya approachingnya tuh harus kayak gini, tes ini kayak gitu. Nah, sedangkan pada di apa namanya real life kenyataannya kita nggak bisa langsung mengajukan itu semua ke klien gitu. Itu semua kan tergantung dari kondisi kliennya. Jadi kita perlu apa namanya menyampaikan infonya itu dengan seni. Nah, disitulah public speaking masuk gitu. Jadi public speaking itu nggak melulu yang namanya kita ngomong di depan publik ramai gitu ya, tapi dengan klien pun itu pun juga udah termasuk salah satu public speaking gitu. benar, Itu sih. benar. Iya sih, jadi kan apa ya? Ya itu satu hal yang penting. Yang Mm-mm. yang dokter itu sebenarnya harus punya ya, nggak hanya tentang keilmuannya dia, misalkan dia ilmu treatmentnya gitu bagus gitu. Mm-mm. Terus juga dia harus diimbangi sama public speaking yang bagus ke kliennya. Setuju sih Kak. Keren, Gitu. keren. Terus Coach Ibon itu udah berapa lama berdiri? Kocibon hitungannya masih balita ya. Balita. Iya. Kocibon ini baru 3 tahun jalan ini. Batita dong berarti. Bayi 3 tahun. Batita, ya benar. Balita kan 5 tahun. Batita. Batita. Jadi masih dibilang baru ya baru ya. Baru juga nggak baru, lama juga nggak lama juga. Jadi kayak nanggung gitu ya sih. Itu ada nggak tantangan tersendiri? Kan di Semarang mungkin dengan tadi pas ceritakan kulturnya kayak gini, kalem, terus ternyata kayak apa itu ada tantangan tersendiri nggak? Terus masih muda kan ini, ibaratnya ya menurutku 3 tahun kan masih muda. Soalnya kan ada kan yang di Semarang yang udah 20 tahun nggak sih? 25 tahun. 25 tahun yang kuat itu ya. Panutan itu Iya, memang iya, sih. iya. Itu kan aku juga sampai ngefans sama yang punyanya. Itu Sama. ada nggak tantangan yang beda? Ada, pastinya ada. Gitu. Apalagi saya kan hitungannya pendatang ya di Semarang ya, walaupun saya orang Semarang tapi kan kuliah, magang segala macam kan di Surabaya dan Surabaya. sekitarnya gitu kan. Gitu. Tantangannya itu sebenarnya awal Kocibon buka itu malah saat pandemi gitu. Jadi 2019 itu. 2020 malah. Iya, 2020. 2020 gitu. Jadi apa ya? Karena nggak apa am kan Kamu nanti ngomong santai dikatain aja, gitu. santai. Santai. Jadi pas buka itu pandemi. Tapi di sisi lain saya ngeliat, oh pada saat pandemi ini orang-orang nih pada upload nih, ih punya kucing baru, anjing baru gitu. Terus saya juga kebetulan kan udah lulus kuliah, udah selesai tuh kuliahnya tuh kayak gitu. Nah, udahlah buka praktek aja di Semarang kayak gitu. Akhirnya kita inilah rancanglah Kocibon, kita buka Kocibon di situ. Pertama kali buka itu pasti tantangannya adalah gimana cara kita memperkenalkan diri kita ke masyarakat. Secara kita hitungannya pendatang ya. Pendatang. Gitu. Memperkenalkan diri di masyarakat. Terus habis itu gimana cara kita apa namanya? Kalau bahasa Jawanya adalah kulonuwun gitu. Kulonuwun. Jadi itu sebenarnya Jadi ditotoki gitu. jadi itu Kulonuwun satu-satu gitu. sebenarnya itu tuh untuk apa namanya menjalin relasi dengan dokter-dokter senior. Iya, iya. Jadi Karena kan mereka udah buka sendiri, udah buka duluan daripada kita. jadi kita menghargai senior kita juga, menjalin relasi yang baik dengan senior dan sekitarnya gitu. Kebetulan juga nih di Kocibon itu sebelahnya itu ada sekitar 4 klinik ya kalau tidak salah gitu. Klinik hewan. Klinik hewan Dekat-dekat situ. dekat-dekat dengan jarak mungkin sekitar 1 kiloan gitu. Oh, 1 kilo. Oh, masih mending tempatku depannya. Depannya. Jadi tempatku jalan depannya tiba-tiba buka. Oh. Tapi aku nggak pernah ngerasa tersaingi. Nggak pernah menganggap itu kompetitor. Benar. Jadi aku malah menganggap itu kayak ya itu apa ya bisa diajak kerjasama gitu. Misalkan aku punya alat tertentu gitu, dia masih belum punya gitu. Aku tawarin kalau misalkan mau mujikan ke lab ke tempatku gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa itu kompetitor. Iya benar. Itu benar ya. Benar, saya juga merasakan hal yang sama sih dok Ram. Jadi saya buka Kocibon waktu saya ke Nuwun, saya juga bilang dok, saya mau buka klinik di sini. Nanti saya minta tolong apa namanya bantuan dan kerjasamanya untuk hal ini gitu. Misalnya pas awal buka dulu Kocibon belum punya USG, belum punya alat kimia darah ronsen. Nah itu saya langsung apa namanya ibaratnya minta tolong sama seniornya gitu, gitu sih. Jadi apa namanya walaupun kita nggak punya alatnya, kita tetap bisa melakukan tes itu. Tes itu. Oh, meski baru datang ya. Baru datang.
Aku nggak dapat apa-apa loh. Aku yang datangin loh. Aku kemarin itu ya kontak TS-nya. Karena kan aku pernah pernah kerja sama gitu sama TS salah satu mereknya itu kan. Emang sih tak akuin bagus memang. Terus mesti ada orang yang atau teman-teman yang tanya mau beli USG itu mesti tak sarankan kayak gitu. Udah datang ya? Udah. Lumayan tuh harganya itu. Jadi itu kemarin sebelum dapat USG itu saya juga sempat ini nyobain USG yang lain di kliniknya teman-teman gitu karena kan Iya. saya tipenya hitungannya kayak picky gitu ya gitu. Jadi maunya itu pokoknya sih harganya nggak terlalu tinggi tapi kualitasnya itu oke Ya, gitu oke. kan. Jadi tak cobain dulu nih sebelum kayak apa namanya bahasanya itu orang bilang kayak beli kucing dalam karung ya kalau kita belum nyoba gitu kan. Nah akhirnya tak jajal ini. Iki lho sampe tanya iki lho, geser kursi. Geser kursi ning ngarep apa ning mburi? Oh, ning mburi. Aku ngomong loh. Siapa yang mundur? Oh, oke. Loh, jangan tanya iku, gak enak aku. Tuh, Itu kan tim kreatifku lho. iya. Gue yang mau tanya. Kan 3 tahun berarti iki ya under 30. Biasanya kan ada tagline orang-orang Oh iya, 30 under 30. under 30 ya waktu buka. Duitnya dari mana? Duitnya dari Enggak pinjol toh? enggak. Oh, enggak. Tapi itu pinjol. Meskipun pinjol enggak apa-apa ya. Maksudnya dari Kan negara kan. produktif ya. Betul. Tapi buka klinik guru-guru wis pinjol kan nderdek ya. Tegak. Oh, itu sih. Enggak toh, enggak. Enggak. Tapi memang ada dapat privilege lah. Alhamdulillahnya dapat privilege sih gitu. Ya santai sebenarnya sih. Gini yo, banyak kan orang yang skeptis waktu kita ngobrol itu modal bikin klinik dari mana? Itu kan ada yang skeptis. Oh, misalkan dari orang tua atau dari apa atau dari apa itu bisa. Biasanya sih kayak mikir, malah dari orang tuanya aja bla 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 itu. Menurutku sih Pasti ada tergantung kita privilege ya yo. Dan memang bapak ibuku duit yo, yo kamu kan. Biasanya yang ngomong kayak gitu. Orang tuanya nggak duit balik. tapi gini guys, sebenarnya kalau saya sebelum buka klinik sempat tanya-tanya sama teman-teman yang udah buka klinik kayak guys berapa sih nek buka klinik itu gitu sih. Betul. Teman-teman on average itu bisa dibilang kayak 25-30 bisa. Tapi starting dari katakanlah dari rumahnya sendiri. Nggak masalah tuh Di luar dari bangunannya. Di luar dari ya. Bangunannya bangunannya. mungkin udah punya terus untuk ngisi di dalamnya. Gitu. Terus gitu. Nggak masalah sih. Terus kan juga dokter hewan juga bisa ambulatorial kan. Jadi yang kayak hoskol. Hoskol. Yang penting itu ngurus SIP. Itu aja. Bikin Perizinannya legal. clear ya. Gitu sih. Iya, kayak gitu-gitu kan mungkin butuh. Iki lucu dari tim kreatifku katanya punya QC pet. Beneran aku ya apa. Kok ada QC pet pet food. Gitu. Sebenarnya ya itu tadi karena kan Kochibon inspired by ours to yours gitu. Jadi seluruh pet food yang masuk di Kochibon itu pasti udah dites sama kucing-kucingnya Kochibon. Jadi kita ada kucing dia selain dari dijadiin QC, dia itu juga dijadikan emotional support gitu. Jadi apa namanya tak bahas dulu yang QC-nya ya. Jadi nek misalnya Kochibon mau membuat pengadaan suatu pet food, kita harus nyoba dulu nih ke kucing itu. Ke kucingnya itu. Jadi kita punya 3 kucing. 3 gitu. kucing. Ya si Kochi sama Bon itu. Apa beda lagi? Beda. Jadi kalau si Boni itu udah nggak ada. Udah gitu. Jadi dia itu nggak adanya kayak sekitar 5 atau 6 bulan habis Kochibon buka. Gitu. Karena dia udah senior juga sih, udah 12 tahun. 12 tahun lebih lah, 12 tahun jalan. Terus ya kucing senior pasti penyakitnya kan macam-macam. Nah, dia yang terdeteksi adalah chronic kidney disease. Gitu. Tapi dia akan bangga di surga. Sampai ngeliat, wih, nama aku rek jadiin klinik, ternyata kliniknya bagus, works gitu-gitu kan. Menyelamatkan banyak orang, banyak kucing-kucing kayak aku gitu kan. Nek inget itu tuh yo sedih sih. Sedih loh. Gitu. Karena disuka. Lap-lap kan. Apa ya? Yang QC tadi, yang QC. Oh ya, QC. Ini sedih soalnya. Itu kesayangan banget ya, 12 tahun berarti ikut. Dia itu dari aku SMA. Gitu. Bahkan sampai sekarang juga pun fotonya si Boni itu masih ada di Kochibon. Dipajang di situ. Masih ada. Dipajang di situ.
Push ya. Enggak tahu ya. Aku juga punya kucing namanya Saras. Oh iya, ingat aku Saras. Itu udah 7 tahun sih. Saras itu 7 tahun gitu. Terus ikut aku dari zaman aku masih eh, tinggal sendiri karena aku punya rumah. Kebetulan ya punya rumah terus tinggal sendiri. Jadi dulu yang nemenin aku tidur sampai aku punya anak. Saya kira dia nggak ada. Gitu. Sedih sih ya. Iya. Namanya Saras, terinspirasi. Soalnya dia tuh galak sebenarnya, suka gigit. Terus waktu itu tuh yang ngasih nama temanku. Karena temanku itu lagi deketin cewek, ceweknya galak. Dan ceweknya tuh namanya Saras. Oh gitu. Makanya dinamain Saras. Segala ceweknya temanku gitu. Makanya namanya Saras. Tapi emang ini ya support system banget ya. Support system Sebelum aku sampai di titik ini, dia tuh yang nemenin aku dari nol. Itu ya memang ini yo, emosional itu yo kita yo. Terus balik lagi tadi yang QC. Jadi ya udah, waktu kita mau pengadaan pet food itu, kita cobain dulu nih, belilah 1-2 dari pet shop terdekat nih. Dikasihlah ke kucing itu merek tertentu gitu kan. Dicobain, mau enggak nih mereka bertiga gitu. Kalau mau, oh ya wes berarti oke nih. Nah, habis itu habis di QC sama 3 kucing itu, staff-staff Pocibon kan juga punya kucing atau anjing gitu kan. Nah, kita kasih sampel ke mereka. Mau nggak? Kalau mereka mau, oke lah, boleh lah ini masuk gitu. Gitu sih. Apa itu? Ya aneh-aneh ki. Apa? Masa punya pet apakah syarat? Oh, Aku punya pet itu apa syarat tak? enggak sih. Enggak. Kebetulan jadi sebenarnya untuk requirement untuk menjadi kita bilangnya bukan staff ya, tapi sobat Kocibon. Oh, jadi bukan staff Pocibon, tapi sobat Kocibon. Keren ini. Terus. Jadi pasti saya tanyakan, kalian punya hewan peliharaan nggak di rumah? Gitu. Karena parameternya nih paling nggak, kalau mereka punya hewan itu pasti mereka tahu cara memperlakukan hewan dengan baik. Jadi balik lagi ke tagline kita, inspired by ours to yours kayak gitu. Berarti terinspirasi dari kitanya dulu, terus kemudian dari kita itu nanti jadi baik ke orang lain. Ya gitu. Jadi kita ingin membuat petnya itu di klinik kita itu senyaman mungkin, sehomey mungkin. Apalagi wis ini yo, yang punya keterikatan emosional sama kita gitu loh, kucingnya kita atau hewan peliharaannya gitu. Itu jadi syarat wajib nggak? Bukan syarat wajib pernah punya gitu. Seenggaknya pernah punya gitu. Jadi mereka tahu cara memperlakukan hewan itu seperti apa gitu. Gitu. Keren loh. Aku seneng ya tagline-nya. Iya. From ours to others kan ibaratnya kan kayak gitu. Tim kreatif gue sekendean ide. Oke. Ya gitu. Itulah. Masih. Aku banyak hal yang nano. Terus katanya besok mau ke Bali betul? Iya, besok mau ke Bali. Berarti berangkat dari Surabaya ke Bali? Dari Surabaya. Oh, ada acara itu ya? Conference. Sama aku ya ke Bali sih besok. Cuman kan aku hari Minggu. Gitu. Dirimu berarti besok? Sabtu. Kalau nggak tahu sih ini nanti tayangnya bulan depan mungkin acara seminar gue selesai. Gak masalah. Tak nge-gym di Bali kan? Iya, katanya aku tuh lihat ya kemarin itu tempat venue-nya itu venue conference-nya itu dekatnya gymnya Adrai. Jadi saya coba. Aku sih pengen lihat Adrai-nya. Sawangannya sepertinya Adrai-nya enggak di situ mungkin. Enggak tahu juga ya. Tapi katanya dia juga ini agak tahu ya. Aku belum pernah ke sana sama sekali. Pernah lihat itu kayak dia juga nge-train di situ gitu, ikutan kan dia punya itu. Keren sih menurutku. Mungkin kalau besok kita beruntung kita coba lihat ya. Iya, aku pengen banget. Soalnya Adrai itu kayak ini apa namanya? Salah satu yang menginfluensku di kehidupan. Percaya nggak? Adrai. Iya, soalnya kan dulu siapa sih bodybuilder yang paling terkenal? Nggak ada. Sampai sekarang pun top of mind-nya kan Adrai. Iya benar. Jadi aku ya, atau orang lain ya. Kalau aku sih, misalkan siapa sih bodybuilding yang paling kamu ingat yang ada di otak itu Adrai mana? Mungkin kalau ketemu beliau aku Star Trek banget. Iya. Sama. Aku juga hal yang sama. Jadi kalau ditanyain bodybuilder itu sopo Adrai gitu sih. Bener juga. Iya kan? Terus Duktil kan juga hobi nge-gym. Jadi habis praktek biasanya itu saya prakteknya itu siang. Jadi
pagi Mm-mm. itu nge-gym dulu lah, paling nggak seminggu 3 kali lah gitu. Oh gitu. Oh berarti nge-gym dulu baru praktek. Nge-gym dulu baru praktek gitu. Oh iya iya iya. Ya, sama aku gitu. Biasanya ini aku lari dulu. Iya Aku iya lari iya. di tergantung lagi praktek di mana. Misalkan di daerah Mer itu aku di Koni. Hmm, Lari dulu pagi, terus habis itu baru numpang mandi di klinik. Terus habis itu iya berangkat. iya. Oleh dirimu juga Aku biasanya nge-gym. kalau itu bawa 2 tas aku. Satu Hmm. tas buat gym, satu buat ke klinik gitu. Oh bawa tas Bawa tasnya dua. 2 gitu. Oh iya iya soalnya kan ini beda ya. Gitu. Jadi Ah, biar apa namanya praktis lah gitu. ah, ah, ah. Walaupun tampaknya nggak praktis ya 2 Jadi tas nggak ya gitu. campur-campur gitu ya. Heeh, gitu sih. Keren keren. Oke wis berapa jam sih? Oh Oh, sih suwe ya. Kita gak kerasa ngobrol. ya. Iya. Gitu. Terus gini, terakhir nih Dok Tio, apa yang apa mau Dok Tio sampaikan buat vet di Semarang deh, atau kalau secara umum se Indonesia gitu, terutama yang practitioner atau yang orang-orang yang mau dokter-dokter yang buka klinik. Yang mau buka atau yang udah buka, kayaknya kalau yang mau buka saya tidak pantas untuk menggurui ya. Nggak harapannya aja, harapannya apa Harapannya gitu. sih eh Khususnya di Semarang. khususnya di Semarang. Ah, ah. Harapannya apa ya? Ini sih jaga kerukunan satu sama lain gitu sih. Jadi Ah. eh sebenarnya kalau di Semarang itu sangat menyenangkan untuk praktek gitu. Oh, Karena dokter-dokter hewan baik yang senior maupun yang baru buka itu bisa mau. membaur gitu dan Ah. suka membantu satu sama lain gitu. Oh keren ya, keren. Jadi misalnya ada dokter baru nih gitu. Ah. Dokter baru terus Fresh graduate misalkan gitu. terus misalnya buka Klinik. klinik gitu, yang penting udah apa namanya, ibaratnya pulau nuwun dulu Udah ya, pulau nuwun. permisi Nah. gitu. Nah nanti pasti ditanya apa namanya, udah ada apa aja di kliniknya kayak gitu. Oh, Nanti justru malah dibantu ya. terus Keren, oh keren. nanti kalau ini kesini aja enggak apa-apa kayak gitu Oh. gitu sih. Jadi sarannya sih jaga kerukunan satu sama lain dan walaupun kita beda ini ya, Generasi. beda generasi, Nah. beda alma mater, Betul. kita tetap satu gitu. Jadi iya, iya. setelah lulus yang dibawa itu bukan nama alma mater maternya. lagi, bukan angkatan, tapi kita itu satu dokter Sama. hewan gitu. Wis, keren keren. Keren, oke, thank you Dokter Tio, terima kasih Kayaknya waktunya. aku belum menyebutkan kata Uner. Jadi Dokter Tio itu alumni UNER sama Iya. kayak aku juga, kebetulan juga UNER. Iya. Gitu. Thank you Dokter Tio. Iya. Semoga sukses. Sama-sama. Nanti aku tak mampir ke Semarang, tak ke klinik Kejibuan. Thank you, dadah semuanya. Dah.